Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Petinggi klub dan staf pelatih Manchester United mungkin ada baiknya tidak menonton Liga Champions musim 2023-2024 ini saat tim sedang terpuruk. Justru ada satu mantan pemain dan satu pemain pinjaman yang bakal bermain di final. Nah, ketika MU sedang buruk-buruknya, ada cerita pemain pinjaman Jadon Sancho yang moncer bersama Dortmund. Ada pula cerita Marcel Sabitzer, mantan MU yang dianggap tidak cukup bagus tapi ternyata berhasil di Borussia Dortmund. Salah satu pemain kunci yang mengantarkan Dortmund sampai ke final Liga Champions tahun ini adalah Jadon Sancho. Winger asal Inggris itu bermain luar biasa di leg pertama kontra PSG saat turun di Signal Iduna Park. Sancho memang tidak mencetak gol di kedua leg semifinal, tapi penampilannya harus diacungi jempol. Dia menjadi salah satu pemain yang paling merepotkan barisan pertahanan Paris Saint-Germain. Performa apik Sancho mungkin membuat fans MU gigit jari. Pasalnya Sancho dianggap gagal total oleh Erik ten Hag. Bahkan ten Hag langsung membuangnya tanpa memberi kesempatan. Selain Jadon Sancho, ada juga Marcel Sabitzer di skuad Borussia Dortmund. Sabitzer juga pernah membela MU, tapi dianggap gagal dan tidak banyak mendapatkan kesempatan. Nah, sekarang Sabitzer bermain luar biasa bersama Dortmund dan berhasil lolos ke final Liga Champions. Mungkin penyesalan MU terkait Sabitzer tidak begitu besar. Bagaimanapun dia adalah pemain pinjaman, kesempatan bermainnya juga sedikit. Meski begitu, kasus Jadon Sancho berbeda. Ten Hag terang-terangan tidak menyukai Sancho, tidak mau memberinya kesempatan membuktikan diri. Kini Jadon Sancho akan bermain di final Liga Champions. Di saat yang sama, MU dipastikan bakal meraih torehan poin terburuk di Premier League dalam puluhan tahun terakhir. Sungguh ironis. Borussia Dortmund melaju ke final Liga Champions 2023-2024. Itu artinya Jadon Sancho, pemain pinjaman MU, akan bermain di sana. Dibuang dari MU pada bursa transfer Januari lalu, Sancho menemukan kehidupan lagi di Dortmund dan kini berandil dalam kelolosan Dortmund ke final Liga Champions. Jadon Sancho boleh dibilang adalah pemain MU pertama yang lolos ke final Liga Champions setelah 2011. Ini adalah final Liga Champions pertama Sancho. Jumlahnya sama dengan kemenangan MU di ajang tersebut musim ini. Presiden Getafe Angel Torres baru-baru ini memberikan kabar bahwa MU akan berusaha menjual Mason Greenwood di musim panas ini. Dan ia juga mengaku telah berbicara dengan peminatnya Barcelona mengenai sang penyerang. Pada bulan Februari, spekulasi bahwa Greenwood akan kembali ke Old Trafford semakin menguat ketika pemegang saham minoritas baru Sir Jim Ratcliffe mengatakan bahwa keputusan akan segera diambil terkait masa depannya di akhir musim. Namun Angel Torres mengklaim bahwa Setan Merah kini tertarik untuk menguangkan pemain yang dia harapkan untuk tetap berada di Estadio Coliseum. Selain itu, menurut beberapa laporan mengatakan bahwa Atletico Madrid dan Barcelona tengah mempertimbangkan ingin memboyong Greenwood yang akan memasuki 12 bulan terakhir dari kontraknya bersama MU. Angel Torres mengungkapkan bahwa ia belum mendapatkan kontak dari Atletico terkait Greenwood. Hanya Barcelona yang menghubungi untuk mendapatkan informasi mengenai sang penyerang. Marcel Sabitzer jadi bagian skuad Borussia Dortmund yang berhasil lolos ke final Liga Champions musim ini. Lolos ke final jadi capaian istimewa untuk Borussia Dortmund dan juga bagi Sabitzer. Marcel Sabitzer juga pernah membela MU tapi dianggap tidak cukup bagus dan tidak banyak mendapatkan kesempatan. Saat itu Januari 2023 MU meminjam Sabitzer dari Bayern Munchen. Setan Merah memang membutuhkan tambahan tenaga di lini tengah dan dengan segera. Sayangnya dalam sekitar 5 bulan di Manchester, Sabitzer hanya sedikit diberi kesempatan bermain. Dia hanya turun dari 11 laga Premier League, 3 laga FA Cup dan 1 Carabao Cup.
MU lantas mengembalikan Sabitzer tidak begitu yakin dengan kualitasnya. Nahas bagi MU, sekarang Sabitzer bermain luar biasa bersama Borussia Dortmund dan berhasil lolos ke final Liga Champions. Ironisnya, MU saat ini kekurangan gelandang berkualitas. Casemiro dan Eriksen kurang mumpuni, tapi pemain seperti Sabitzer dilepaskan begitu saja. Manajer Manchester United Erik ten Hag kembali buka suara terkait masa depannya sebagai manajer setan merah. Ia menyebut bahwa ia tidak mau ambil pusing dengan rumor-rumor yang beredar. Diwawancarai Sky Sports seusai laga, Erik ten Hag menekankan bahwa ia tidak mau ambil pusing dengan rumor-rumor mengenai masa depannya. Ia menyebut bahwa fokus utamanya adalah memperbaiki performa United sesegera mungkin, dan ia akan fokus sepenuhnya terhadap aspek tersebut. Erik ten Hag menyebut bahwa untuk saat ini performa MU layak dapat perhatian penuh dari ketimbang memikirkan apakah dia akan dipecat atau tidak. Itulah mengapa ia mendedikasikan seluruh tenaga dan pikirannya agar setan merah bisa lekas bangkit dari keterpurukan ini. Ada kabar baik datang bagi Chelsea, Arsenal, dan Manchester United. Striker incaran mereka Victor Gyökeres mengindikasikan siap pindah ke Inggris di musim panas nanti. Baru-baru ini Akbola mencoba mengkonfirmasi spekulasi masa depan Gyökeres di Sporting Lisbon. Sang striker secara gamblang menyebut bahwa ia tidak bisa janji akan bertahan di klub Portugal itu di musim depan. Gyökeres mengaku masih bahagia di Sporting Lisbon, namun ia tidak menutup kemungkinan untuk pindah, apalagi kembali bermain di Liga Inggris. Baik MU, Chelsea, dan Arsenal harus merogoh kocek cukup dalam untuk merekrut striker timnas Swedia tersebut. Gyökeres saat ini memiliki klausul rilis senilai 100 juta euro yang harus ditebus jika ada klub yang ingin memboyongnya di musim panas nanti. Manchester United remuk ketika melawan tuan rumah Crystal Palace pada pekan ke-36 Premier League 2023-2024. Anak asuh Erik ten Hag kalah telak dengan skor 4-0. Mengharap MU clean sheet atau nibobol adalah sesuatu yang sulit. Mereka bisa membatasi kebobolan cuma 1 gol. Dalam sebuah pertandingan saja sudah tergolong ajaib. Ambil contoh laga melawan tim Divisi 2 Coventry City di semifinal FA Cup beberapa waktu yang lalu. Melawan mereka saja, MU kebobolan 3 gol. Dalam 9 laga terkini di semua kompetisi sampai melawan Crystal Palace, MU selalu gagal clean sheet. Terakhir kali mereka clean sheet adalah ketika menang 2-0 saat menjamu Everton di Premier League. Klub Premier League Manchester United dilaporkan akan mendatangkan bek tengah baru dari Italia. Mereka disebut sudah fix merekrut Gleison Bremer dari Juventus. Menurut Corriere dello Sport, Manchester United saat ini sudah memantapkan hati untuk merekrut Bremer di musim panas nanti. Bek berusia 27 tahun itu dianggap memenuhi apa yang dibutuhkan MU. Ia punya performa yang stabil dan juga gaya bermain yang cocok untuk setan merah. Tim pemandu bakat MU dan juga tim pelatih MU optimistis bahwa bek timnas Brazil itu akan menjadi dinding yang kokoh untuk pertahanan MU di musim depan. United sudah menyiapkan dana sekitar 50 juta pound sterling untuk jasa sang bek. Mereka tahu bahwa Juventus menginginkan uang sekitar segitu untuk transfer Bremer. Mereka berharap Juventus menerima tawaran mereka sehingga Bremer bisa lekas bergabung dengan Manchester United. Meski musim belum berakhir, dapat dipastikan bahwa MU musim 2023-2024 ini adalah versi terburuk mereka dalam sejarah penampilan di Premier League. MU benar-benar mengecewakan, baik dalam jumlah poin, kekalahan, dan juga kebobolan. Beberapa tahun yang lalu MU pernah menjalani musim terburuk mereka di era David Moyes. Saat itu pada tahun 2013-2014, MU finish di peringkat ke-7 dengan total raihan 64 poin. Saat itu kondisi MU sudah dianggap sebagai bencana. Musim ini Erik ten Hag sudah dipastikan bakal membawa MU meraih total poin di bawah musim terburuk tersebut, yaitu dengan 63 poin. Itu pun masih bisa lebih buruk lagi jika MU tidak bisa memenangi 3 laga sisa. Saat itu Moyes langsung dipecat. Tidak ada kesempatan kedua. Lantas bagaimana nasib Erik ten Hag di akhir musim nanti?
Mantan kapten Manchester United Roy Keane mengaku jika saja dirinya masih bermain maka ia ingin dilatih oleh bos Liverpool saat ini, Jurgen Klopp. Jurgen Klopp mengalami pasang surut selama di Liverpool. Ia kadang tidak lepas dari kritikan pedas, terutama dari pendukung The Reds di media sosial. Musim ini ia juga tidak lepas dari kritikan, apalagi karena Liverpool sempat keok di laga-laga krusial. Namun Roy Keane malah memberikan pembelaan kepada manajer asal Jerman tersebut. Roy Keane dulu pernah memperkuat MU yang merupakan rival bebuyutan Manchester United. Meski demikian, hal itu tidak menghalanginya untuk memuji Jurgen Klopp. Ia tidak cuma terkesan dengan kemampuan taktikal Klopp, tapi juga dengan kepribadiannya. Roy Keane lantas mengaku jika saja dirinya masih aktif bermain, maka ia ingin dilatih oleh juru taktik berusia 56 tahun tersebut.